Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara santapan rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kehidupan sampai saat ini, penyertaan, berkat, dan pertolongan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan pagi ini kami memulai hidup kami dengan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh menerima hikmat yang daripada-Mu. Tuhan menuntun jalan kami sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema renungan tekun dan iman. Saya akan buka Alkitab dan membacanya dari kitab Wahyu 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan menjadikan pedoman dalam kehidupannya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sejak awal penciptaan Tuhan mengendaki ketekunan dan iman dari manusia ciptaannya. Perlu kita sadari, iblis pun begitu tekun. Ia tekun untuk mencari kesempatan menjatuhkan manusia. Kalau iblis saja tekun dalam usaha untuk membuat manusia terjatuh, kita harus lebih tekun lagi untuk menjaga iman kita, agar kita tetap berdiri di atas dasar firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak pernah berhenti untuk menunggu waktu yang terbaik di mana manusia menjadi lemah dan lengah. Saat manusia lemah dan kosong, seringkali saat yang dipakai iblis untuk masuk dan mencobai manusia. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati, kita jangan sampai lengah. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh kosong dan lengah. Kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan dan selalu diisi dengan firman Tuhan supaya kita kuat dan berkemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki akhir zaman ini penuh dengan kesukaran yang sangat besar. Saat ini kita belum berada pada masa tersebut, namun kita menuju ke sana. Situasi yang kita hadapi sekarang belumlah seberapa, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi sering banyak di antara orang percaya yang sudah begitu cepat putus asa dan tidak lagi bertekun di dalam Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Mari saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali bangkit, untuk kembali tekun, untuk kembali sabar dan terus beriman kepada Tuhan. Dalam ayat tadi dikatakan Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang kudus yang dikuduskan oleh darah Kristus. Dan setiap kita mempunyai pergumulan masing-masing yang kita harus hadapi dengan ketekunan. Ada dua ciri ketekunan yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah menuruti perintah Allah, dan yang kedua adalah iman kepada Yesus yang adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Dua indikator ini saudara yang menjadi tanda apakah kita tekun atau tidak. Menuruti perintah Allah berarti mentaati firman-Nya. Jangan sampai situasi kesukaran membuat kita mengabaikan firman Tuhan, tidak mau dengar-dengaran, dan malah kita menuruti hawa nafsu kita sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, di setiap negara ada hukum yang mengatur kehidupan warga negaranya.
Ini adalah bukti dan gambaran yang begitu jelas bahwa ada pemerintahan Tuhan atas manusia yang hidup di dunia ini. Dan pemerintahan Tuhan itu mempunyai hukum-hukum yang harus kita taati. Karena itu saudara dikasih Tuhan, berkomitmenlah melekat kepada firman Tuhan apapun yang terjadi, sesulit apapun keadaan kita atau kesukaran yang kita alami, tetap kita setia, tetap kita taat kepada firman Tuhan. Dalam ayat ini saudara disebut juga iman kepada Yesus. Tadi disebutkan juga iman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus berarti kita terus percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Ada banyak penyesatan yang terjadi di dunia ini sejak dahulu sampai sekarang, yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah yang menjadi manusia. Dan ini adalah roh antikristus. Mari saudara yang kasih Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, beriman teguh kepadanya, karena iman kita kepada Kristuslah yang membuat kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah situasi kehidupan kita penuh dengan kesukaran, ataukah kehidupan kita penuh dengan penderitaan? Pesan firman Tuhan pagi ini, bertekunlah selalu dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dan jikalau sekarang kita baik-baik saja dan tidak ada masalah dalam kehidupan kita, bertekunlah juga saudara dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Jangan sampai kenyamanan hidup, kecukupan hidup membuat kita lupa kepada Tuhan. Tetaplah setia, jangan berubah. Mari kita percaya terus kepada Tuhan Yesus sampai kesudahan segala sesuatu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang akan terus memberikan terang dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia dalam iman, berteguh dalam iman. Ya Bapa, kami sadar kehidupan kami banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang harus menolong kehidupan kami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat sekarang sedang terbeban berat, baik dalam sakit penyakit ataupun persoalan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dan memberikan pemulihan, kesembuhan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terangi setiap kehidupan kami Bapa pada hari ini, supaya kami senantiasa setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam campur tangan Tuhan, di dalam pengasihan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan dan terang firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya.